Jangan lupa subscribe. Aku pun melanjutkan acara merokokku. Aku nggak pedulikan larangan no smoking yang ditempelkan di dinding kamar tidurku. Aku merokok sambil berhadapan, kantukku kembali datang. Tok, tok, tok. Aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu kamarku. Sempat kulirik jam, ternyata sudah pukul 23.15. Aku deg-degan. Siapa sih yang bertamu ke kamarku malam-malam begini? Siapa ya? Tanyaku sedikit berteriak. Ini aku, Tom, jawab seseorang di balik pintu. Aku pun segera membukakan pintu. Aku lihat temanku Tom sedang berdiri depan pintu kamarku dengan muka agak pucat sambil membawa bantal dan selimut. Sambil tertawa geli, aku berkata, demit jelek, bikin kaget orang saja. Ada apa? Aku minta izin tidur di kamarmu ya, please bro. Memangnya kenapa? Ayo masuk dulu. Singkat cerita, lalu Tom pun bercerita kalau suasana di kamarnya terasa tidak nyaman. Kayak ada yang mengintip dia dari sela-sela lubang ventilasi jendela kamarnya. Katanya sih dia sudah merasakan sejak malam pertama, tapi tidak se-ekstrim malam ini. Akhirnya aku pun mengizinkan dia tidur di kamarku. Tetapi karena tempat tidur cuma satu dan hanya cukup untuk satu orang, akhirnya aku yang mengalah untuk tidur di lantai dengan meminta selimutnya untuk tambahan alasan tidur untuk alas tidurku. Setelah itu si Tom tertidur pula disertai dengkurnya yang lumayan keras, meninggalkan aku yang masih melek. Sialan nih anak, sudah ikut tidur di kamar tempat tidurnya dipakai acara ngorok lagi. Gerutuku dalam hati, ibarat sudah jatuh tertimpa tetangga pula. Akhirnya aku duduk di kursi yang ada di kamar. Entah kenapa mataku belum mau diajak kerjasama untuk tidur. Sambil menyalakan dan menghisap sebatang rokok, mataku bergelia mengamati sudut kamar tidur. Aku melihat ada sebuah kalender di dinding kamar dan aku ambil. Sambil iseng-iseng kubalik setiap lembarannya. Demi jelek nih, gumamku. Ternyata di kalender ini banyak tulisan-tulisan tangan iseng yang isinya serem semua. Ada yang menulis hati-hati di kamar ini. Sering ada penampakan di malam hari. Jendela jangan sampai dibuka. Sering ada suara-suara aneh kalau ke kamar mandi malam-malam. Jangan lupa berdoa. Awas ada penampakan suster hantu sering lewat di teras kamar ini. Dan lain-lain. Kacau. Dan akhirnya kuputuskan tidur saja daripada kuteruskan membaca tulisan gak jelas di kalender itu yang malah membuatku tambah takut saja. Saat kupasang kembali kalender itu, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Tapi anehnya mataku terasa sering banget nengok jam dinding itu. Aku pun segera merebahkan diri ke kasur kerasku untuk di lantai sambil baca-baca doa. Dan akhirnya aku pun terlelap kletak. Dalam posisi tertidurku di lantai, aku mendengar suara-suara itu dengan sangat jelas. Tapi masih agak jauh, sekitar 3 kamar sebelum kamarku. Suara seperti orang yang menyeri sesuatu dan seperti tongkat kayu yang dipukulkan atau diketupkan ke lantai. Suara itu sangat mengganggu tidurku. Akhirnya aku duduk di lantai sambil terkantuk-kantuk. Kudengarkan kembali dengan seksama. Dan terdengar lagi semakin keras. Kini sepertinya akan melewati kamarku. Seret, klotak, seret. Jantungku mendadak berdetak sangat kencang.